pagi Bu Ita. Selamat pagi Bu Devi. Bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan baik, sehat dan tetap semangat. Tetap semangat. Menjelang akhir modul ini, jangan sampai semangatnya kendor gitu. Oh iya, apabila ini Agustusan itu semangat 17 Agustus. Semangat Banyak ya, semangat 45. Banyak sekali kegiatan, banyak sekali lomba-lomba. Bagaimana Bu? Kegiatan di Kecamatan Tunju ini Ya sudah berjalan, ada lomba gerak jalan, kemudian ada bola voli, terus lomba kesenian, kemudian lomba keagamaan. Banyak sekali ya yang sudah jalan, tapi tentunya masih banyak kegiatan yang belum terselesaikan. Iya, sama nih. Sama. Ibu Ita besok ada kegiatan upacara 17 Agustus. Di sini tempatnya di mana, Bu? Kalau di sini dilaksanakan di lapangan Asmoro Bangun. Oh, lapangan Asmoro Bangun. Di sana ya? Ya, cukup jauh dari sini Bu. Oh, cukup jauh. Harus berangkat pagi Bu. Iya. Bu Ita, terima kasih. Kita awali pendampingan individu keempat ini. Hari ini fokus pendampingannya adalah observasi kelas, yaitu PGP melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Kemudian PT nanti melihat penerapan dari modul budaya positif dan pembelajaran berdiferensiasi serta pembelajaran sosial emosional. Kemudian nanti pengajar praktik juga melakukan penilaian observasi praktik pembelajaran, bagaimana Ibu Ita nanti melakukan pembelajaran di dalam kelas. Nah, Ibu Ita selama 1 bulan ini prosesnya apa yang sudah berjalan? Untuk 1 bulan yang sudah berjalan ya Bu Devi, saya sudah mempelajari modul 2.3 yaitu tentang coaching untuk supervisi akademik, kemudian dilanjutkan modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, dan yang saat ini sedang proses saya pelajari yaitu modul 3.2 tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Tentunya dari kesekian modul ini Bu, saya belajar dari LMS dengan penguatan dari Bapak Instruktur, kemudian didampingi Bapak Edi selaku Fasil, kemudian Ibu Devi selaku PP dan teman-teman CGP lainnya. Tentunya secara angkatan udara ya Bu. Ya, karena kalau di LMS itu kadang kita harus membaca dengan detail. Kalau kurang jelas mungkin kita menanyakan kepada Bapak Fasil, tetapi kalau kita bertanya terus kan kurang enak ya Bu ya. Kalau bertanya terus, jadi kita butuh ketelitian untuk membaca apa yang diharapkan atau ditugaskan di LMS tersebut. Oh iya Bu Ita, memang di modul ini kita mempelajari istilahnya kekuatan yang ada di sekolah kita ya. Kalau di mata kuliah itu namanya analisis SWOT. Tapi kalau di guru pembela kemarin juga disinggung sedikit ya analisis SWOT-nya. Apa sih kekuatan yang ada, kemudian kekurangannya apa. Dan kita itu dituntut untuk merubah statement kita. Bagaimana kita berpikir dengan berbasis kekuatan, bukan kita berbasis kekurangan. Kalau dulu mungkin banyak yang berpikir kekurangan kita itu kelasnya kurang bagus, kita harus ini berbasis kekurangan. Tapi kalau di modul 3 ini kita dituntut untuk berbasis kekuatan. Kekuatannya apa? Nah, dari kekuatan itu kita bisa membuat suatu program yang berdampak kepada murid. Nah, seperti itu kurang lebihnya untuk modul 3 ini. Nah, terima kasih Bu Ita atas daya upayanya menyelesaikan tugas yang ada di LMS tepat waktu. Mungkin di sela-sela kegiatan ini cukup padat ya di bulan Agustus ini. Tapi Ibu Ita alhamdulillah bisa menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih. Ibu Ita, hari ini kita akan melakukan observasi pembelajaran di kelas sesuai dengan kesepakatan kita. Hari ini kita akan melakukan observasi tersebut. Nah, Bu Ita,
tujuan besar dari supervisi dari ini adalah ingin mengetahui keterampilan merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran yang berpusat kepada murid merupakan salah satu kompetensi kunci yang diharapkan muncul pada pendidikan guru penggerak, dan keberpisahan pada murid tersebut dapat dilihat dari penumbuhan suasana kelas yang menerapkan disiplin positif, pemenuhan kebutuhan belajar murid dalam proses pembelajaran, serta penerapan strategi untuk mengembangkan kompetensi sosial emosional. Nanti diharapkan kita bisa mengusulkan apa saja dalam pembelajaran sosial emosional itu diinginkan dalam pembelajaran hari ini kita bisa melakukan dengan baik. Nah, sebelum itu saya ingin mengetahui tujuan dari pembelajaran yang akan dilakukan. Bisa dijelaskan sedikit tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan? Untuk kegiatan observasi nanti ya Bu, saya mengambil mata pelajaran pendidikan Pancasila. Tentunya ada dua tujuan pembelajaran yang dicapai oleh anak-anak. Yang pertama, melalui bermain games Pancasila, murid dapat memilih kata menjadi kalimat sesuai dengan sila Pancasila dengan benar. Dan tujuan yang kedua, melalui bermain games Pancasila, murid dapat menguraikan sila Pancasila secara rinci maupun secara acak dengan benar. Ada dua tujuan pembelajaran. Berarti nanti kita akan memberikan pemahaman kepada murid mengenai Pancasila. Jadi selanjutnya area pengembangan yang akan dicapai oleh kita apa saja di dalam pembelajaran. Untuk area pengembangannya, diantaranya saya ingin mengembangkan kemampuan anak-anak di aspek kognitifnya supaya mereka bisa memilih dan menguraikan dari sila Pancasila itu sendiri. Dan yang kedua tentunya adanya penerapan budaya positif yang kemudian diintegrasikan ke dalam perangkat atau modul ajar berdiferensiasi, integrasi dengan sosial emosional. Jadi dari sini nanti saya juga ingin mengembangkan bagaimana lingkungan kelas atau pembelajaran itu nyaman, anak-anak bisa belajar dengan baik. Dan yang terakhir yang ingin saya kembangkan itu dari keterampilan dari anak-anak Bu. Jadi nanti ada sesi diskusi kelompok, presentasi ke depan. Saya ingin kembangkan kemampuan anak-anak bagaimana berbicara di depan teman-teman yang lain. Seperti itu. Bagus sekali, menurut saya itu adalah suatu usaha yang kompleks, dan nanti pasti ada strategi tertentu yang akan dilakukan oleh kita. Bisa dijelaskan juga strategi apa yang nantinya kita lakukan pembelajaran kelas. Untuk strategi tentunya sudah saya siapkan untuk melakukan pembelajaran. Yang pertama tentunya dari perangkat pembelajaran itu sendiri, mulai dari modul ajar, media, kemudian LKPD sampai dengan evaluasinya. Kemudian tak lupa saya kebetulan mengajar kelas 1 ya Bu, jadi saya tetap mempersiapkan permainan untuk memotivasi anak-anak supaya belajarnya itu tetap semangat. Jadi anak-anak tidak bosan meskipun materinya tentang Pancasila yang dalam sehari-hari sudah sudah mereka ucapkan setiap hari. Namun ada kalanya ini anak-anak kelas 1 masih ada satu dua yang sepertinya masih belum hafal. Nah, di sini saya menekankan tetap menggunakan sebuah permainan supaya anak-anak bisa menangkap pelajaran dengan baik. Dan yang ketiga, strategi saya menerapkan kolaborasi. Jadi saya ingin melibatkan semua kelompok bisa bekerja sama, berdiskusi, mengerjakan tugas tersebut. Mendengar strategi dan kita sepertinya nanti pembelajarannya akan seru sekali. Saya ingin melihat bagaimana ya nanti proses pembelajarannya sesuai dengan strategi yang akan Ibu Irna terapkan di kelas nanti. Baiklah kita, semoga apa yang sudah direncanakan
dilanjutkan untuk melakukan observasi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk Terima kasih kita, alhamdulillah sudah selesai kita melakukan observasi pembelajaran di kelas. Bagaimana rasanya? Lega Bu. Kemarin nggak bisa tidur karena membayangkan anak-anak bagaimana besok kan ini saya sudah berganti murid Bu ya dengan anak-anak siswa baru. Tidak seperti yang Iya. pernah kita melakukan pembelajaran di kelas, budaya positif ya Bu ya. Ini yang kedua kalinya. Bu Ita, apa yang sudah baik dan yang perlu diperbaiki ke depannya pada pembelajaran tadi? Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bu Devi yang sudah bersedia untuk melakukan observasi Bu pada pembelajaran hari ini. Hal yang sudah baik yang saya rasakan dari pendampingan yang Bu Devi berikan dalam pembelajaran, tentunya banyak refleksi-refleksi yang muncul yang nantinya ke depan baik kelebihan maupun kekurangan saya pada saat mengajar itu bisa saya jadikan evaluasi supaya ke depan pembelajaran saya menjadi lebih menarik. Tentunya sangat bagus sekali ya, maksud saya gini, Ibu Ita selama ini kan belum menerapkan pembelajaran diferensiasi dan juga menerapkan pembelajaran sosial emosional, dan setelah mempelajari modul 2 menerapkan ke anak-anak pasti berbeda rasanya, seperti itu ya Bu ya. Jadi ternyata itu diferensiasi itu butuh ketelitian kan, pemetaan gaya belajarnya, jadi butuh ketelitian membedakan apa sih minat belajar anak ini. Kalau dulu mungkin anak-anak lebih senang yang mana, mungkin yang itu kita pakai karena kita melihatnya mayoritas ya. Tapi kalau sekarang meskipun dia minoritas tetap harus kita perhatikan, mungkin perbedaannya seperti itu. Bu Ita, sejauh apa pendampingan saat ini membantu Ibu Ita mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak kepada murid, dan hal apa saja yang perlu diperbaiki untuk pendampingan selanjutnya? Untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid tentunya saya menerapkan Bu apa yang sudah saya terima pada modul-modul sebelumnya, mulai dari diferensiasi, mulai dari bahkan di modul pertama itu dari Ki Hajar Dewantara itu sudah tuh ya Bu, kita sudah diajarkan untuk menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Dan tentunya pada modul di sini modul 2 dari berdiferensiasi, dari sosial emosional itu tentunya membantu saya melakukan sebuah perubahan di dalam kelas. Dan saat ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Devi yang mendampingi saya sampai saat ini Bu Devi, sampai di modul 3 tak terasa Bu Dewi selalu menjaga ketepatan waktu, dan saya juga tetap semangat untuk menjalankan tugas-tugas selanjutnya. Tetap semangat meskipun tugasnya sangat padat, banyak sekali ya tugasnya Bu di LMS. Untuk saat ini memang di modul 3 ini adalah modul terakhir di LMS. Selanjutnya mungkin kita lebih banyak tugas lagi. Dari awal kan belum banyak tugas, tapi di akhir biasanya tugasnya lebih banyak. Tetap semangat ya Bu ya, karena kalau di akhir biasanya agak kendor, karena gitu, soalnya kan sudah di akhir capek-capeknya. Oh ya, untuk pendampingan selanjutnya, pendampingan kita yang kelima ya, saya hanya mengingatkan saja nanti harus ada persiapan khusus untuk pendampingan
mengajak satu orang rekan sejawat untuk dibimbing dan di coaching pada pendampingan individu kelima, dan penetapan jadwal observasi pembelajaran. Pelaksanaan observasi pembelajaran minimal 2 jam pelajaran dan dapat dilakukan secara daring ataupun luring, bisa disesuaikan dengan kebijakan sekolah. Kemudian membimbing rekan sejawat dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dan juga melakukan koreksi terhadap rencana pelaksanaan pembelajaran yang disusun. Hasil koreksi ini akan dijadikan dasar perbaikan rencana pelaksanaan pembelajaran oleh rekan sejawat. Nah, kalau hari ini kan PP yang melakukan observasi. Nah, selanjutnya yang diharapkan adalah Ibu Ita mengobservasi temannya, rekan sejawat. Nah, aktivitas coaching untuk supervisi akademik. Untuk melakukan aktivitas ini, Ibu Ita harus mengikuti instruksi yang ada dalam modul 2.3 pada bagian aksi nyata. Nah, prosesnya seperti pendampingan hari ini, ya, ada pra observasi, kemudian observasi, dan pasca observasi. Nah, mungkin dengan kegiatan kita hari ini bisa dijadikan acuan oleh Ibu Ita. Oh, gambarannya seperti ini. Apa nih? Saya mau jadi observer. Ya, seperti itu. Nah, hari ini kan saya observernya. Selanjutnya Ibu Ita diharapkan bisa menjadi observer. Karena di dalam pendidikan guru penggerak ini memang dicetak untuk menjadi pemimpin pembelajaran. Diharapkan Ibu Ita bisa memimpin pembelajaran dan juga menjadi role model bagi guru atau teman sejawat. Terima kasih. Hari ini sangat luar biasa sekali, pembelajarannya bisa berjalan dengan baik. Semoga dengan kegiatan kita hari ini bisa menjadi pembelajaran ke depannya. Terima kasih.